Oke, kita lanjutkan kuliah fisika ini. Kalau pada video-video sebelumnya 1, 2, 3 kita bahas pengantar teknik kimia, maka pada video 4 dan seterusnya ini kita akan bahas fisika yang sebenarnya. Nah, nama resmi dari kuliah kita adalah fisika. Nah, dalam kurikulum ini diberi bobot 4 SKS. Isinya apa? Yang pertama kita bahas korelasi antara jarak, kecepatan, dan percepatan. Yang kedua, kita bahas gerak 2 dimensi. Kemudian kita bahas korelasi gaya, massa, percepatan. Selanjutnya nomor 4 kita bahas usaha atau kerja, kemudian hubungannya dengan energi potensial dan energi gerak atau energi kinetis. 5 kita bahas gerak melingkar dan rotasi. 6 kita bahas statika, titik, dan statika benda. Yang ketujuh kita bahas hidrostatika, yang kedelapan kita bahas efek panas, kita bahas mengenai gas. Biasanya pas di sini kita sampai ke ujian sisipan. Jadi separuh bagian dari kuliah fisika sudah selesai, lalu melakukan ujian sisipan. Setelah itu kita lanjutkan setelah ujian sisipan, kita bahas mengenai uap. Kemudian pada nomor 11 kita bahas diagram fasa zat murni. Lalu 12 kita bahas tegangan muka. 13 adalah elektrostatika. Yang 14 kita bahas elektrodinamika, terutama yang terkait dengan listrik, arus searah. 15 kita bahas hukum kekekalan energi. Oke, ini topik kita. Nanti kalau ada waktu lebih kita beri yang lain. Tapi biasanya kita sampai di sini.
Kemudian bagaimana sistem evaluasi atau penilaian kita ya? Sistem penilaian untuk menentukan hasil belajar Anda, kita pakai beberapa faktor, yaitu pertama dari ujian sisipan. Lalu yang kedua kita pakai kuis. Yang ketiga kita pakai ujian akhir. Dan ada persentase juga untuk PR dan tugas-tugas. Kemudian untuk soal-soalnya kita sediakan kumpulan soal-soal tersedia. Ini akan dibagikan isinya soal lama dan juga beberapa soal yang untuk latihan. Kemudian komposisi soal. Di ujian, ujian sisipan, ujian akhir, ujian sisipan, biasanya 2 soal baru dan 2 dari kumpulan tadi. Ya, ini uraian singkat mengenai rencana kuliah kita. Nah, kita mulai yang nomor 1 sekarang, itu korelasi jarak, kecepatan, dan percepatan. Jarak, kecepatan, percepatan. Misal ada benda bergerak dari titik ini melalui suatu garis lurus, katakanlah ini sumbu X, dan ini X sama dengan 0, benda bergerak dari sini ke kanan, dan sampai di sini kecepatannya V. Kecepatan benda itu adalah V di sini. Misalnya korelasi posisi benda X dalam meter dan waktu T dalam sekon mengikuti persamaan, sembarang aja kita ambil contoh, X sama dengan 2T pangkat 3. Nah, kalau kita gambar atau kita lihat situasi posisi benda ini, misalnya ini T dalam sekon, ini X dalam meter, gimana gambaran korelasinya? Kalau T sama dengan 0, X-nya jelas 0 ya. Kalau T-nya sama dengan 1, X-nya berapa? 2 kali 1 pangkat 3 adalah 2. Pada saat T sama dengan 2, X-nya berapa? 2 pangkat 3 kali 2. 2 pangkat 3 adalah 8 kali 2, 16. Waktu 3, T sama dengan 3. 3 pangkat 3, 27 kali 2, 54 dan seterusnya. Udah, ini terlihat bagaimana ini? Kecepatan berada kira-kira tetap apa berubah ya?
Kalau jelas ini berubah. 1 detik pertama 0 sampai 1 ini menempuh 2 meter. 1 detik kedua itu menempuh 2 sampai 16 jadi 14 meter. 1 detik ketiga itu 16 sampai 54 atau 38 meter itu. Jadi terlihat kecepatan benda berubah. Jadi kalau benda itu dilengkapi dengan speedometer, maka jarum speedometer itu akan tidak tetap, tapi berubah terus. Nah sekarang kalau kita ingin tahu pada saat T sama dengan 2 sekon, itu jarum speedometer menunjuk berapa. Nah itu yang kita cari. Ingin dicari kecepatan benda saat T sama dengan 2 sekon. Dan kecepatan saat yang ditunjukkan oleh speedometer ini. Secara matematis bisa ditulis V saat T sama dengan 2 itu ya V pada saat T sama dengan 2 ini sama dengan berapa? Ini ekspresi matematiknya. Oke. Gimana mikirnya? Kalau kita ingat rumus kecepatan itu apa? Itu cara mudahnya adalah jarak dibagi waktu. Tapi ini berlaku kalau apa? Jika V atau kecepatan tetap. Ya. Nah, jika V berubah, maka rumus akan menghasilkan apa? Kalau dipaksakan, namanya kecepatan rata. Nah, kalau kita dari Jogja ke Solo jaraknya katakanlah 60 km, perlu waktu 2 jam naik mobil, berarti kecepatan rata kita adalah 30 km per jam. Namun apakah speedometer selalu menunjukkan 30 km per jam? Jelas enggak, ya berubah terus. Ada ramai, agak lambat, lampu merah berhenti, tapi pas sepi jalannya cepat dan seterusnya. Kecepatan rata. Jadi kecepatan rata simbolnya V tanda kurung begini, itu adalah beda jarak dibagi beda waktu. Nah, kembali ke konsep tadi, kita ingin mencari kecepatan sesungguhnya speedometer saat T sama dengan 2. Berapa ya? Ada rumusnya. Sekarang kalau kita melakukan pendekatan, dianggap V sesungguhnya itu sama dengan kecepatan rata dari waktu 2 sampai 2,1. Jadi ini kita dekati saja. V saat 2 itu sama dengan X saat T sama dengan 2,1 min X saat T sama dengan 2 dibagi 0,1. Ya ini rumus pendekatan kasar. Apa hasilnya? 2 pangkat 2,1 pangkat 3 min
2 pangkat 3 dibagi 0,1, itu kalau saudara hitung hasilnya 25,22 meter per sekon. Ini pendekatan ya. Kita bisa melakukan pendekatan lagi pakai ini. T sama dengan 2,01 min 2 0,01. Hasilnya berapa? Ini kalau saudara hitung hasilnya adalah 24,22 meter per sekon. Oke. Kalau kita ingin ini kira-kira hasilnya dua ini hasil bagus yang mana ya kira-kira? Kira-kira bagus yang bawah karena kita mendekati kecepatan sesaat pada T sama dengan 2 itu dengan interval waktu dari 2 sampai 2,01. Kalau yang atasnya 2 sampai 2,1. Nah, Pak, ini selama periode waktu ini kecepatan berubah. Tapi kalau ini yang bawah itu perubahannya lebih kecil ya. Perubahan waktunya. Nah, ini ada tertambah. Nah, oke, kalau kita mau lebih teliti lagi, V di T sama dengan 2, kita dekati dengan X saat T sama dengan 2,001 dikurangi X saat T sama dengan 2 dibagi 0,001. 2,001 pangkat 3 2 pangkat 3 per 0,001. Ini kalau saudara hitung hasilnya 24,012 meter per sekon. Ini pendekatan. Nah, kira-kira paling bagus yang mana? Mestinya yang paling bawah, ini intervalnya lebih kecil ya. Pendekatan terakhir paling akurat karena delta T paling kecil. Jadi V-nya mendekati V sesaat. Nah, bagaimana kalau yang benar gimana ini? Yang benar kira-kira? Ya, kita melakukan terus seperti yang bawah ini, tapi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Jadi teori fisika mengatakan bahwa yang dianggap benar itu V itu adalah sama dengan X saat T plus delta T dikurangi X saat T dibagi delta T, itu simbolisasi matematis yang di atas. Untuk delta T sangat kecil. Nah, ini adalah yang dianggap benar. Nah, berapa ini? Nah, kalau di matematika di SMA sudah diajari, saya ingat, saya harapkan ini adalah sama dengan apa? Didefinisikan sebagai apa? Ini sama dengan dx dt, atau sering diberi simbol x aksen. Bagaimana ngitungnya ini? Berapa ini V? Kalau kita pakai limit ya, teori limit V
sama dengan berapa? Limit delta T mendekati 0 dari X-nya adalah 2 T pangkat 3, berarti T plus delta T pangkat 3 min 2 T pangkat 3 dibagi delta T untuk delta T mendekati 0. Berapa ini? Nah, saudara sudah belajar teori limit di SMA. Gimana ngitungnya? Ini 2 kita keluarkan. Yang atas adalah T plus delta T pangkat 3 adalah T pangkat 3 di SMP dulu. Apa? Kalau pangkat 3 itu 1, 3, 3, 1. Jadi 3 T kuadrat delta T plus 3 T delta T kuadrat plus delta T pangkat 3. Ini adalah yang pertama. Masih dikurangi apa? 2 T pangkat 3. Tapi 2-nya sudah dikeluarkan. Jadi seperti ini. Dibagi delta T. Berapa ini? 2 kali. Nah, delta T-nya mendekati 0. Atau ini delta T pangkat 3 ini hilang. Kemudian delta T mendekati 0 dibagi ini. Ini saya tulis di bawahnya dulu ya. T pangkat 3-nya hilang. Ini 3T kuadrat delta T dibagi delta T, tinggal begini. Plus delta T. Nah, kalau delta T mendekati 0, berapa ini? Ini 0. Ini 0. Berarti tinggal apa? 2 kali 3 T kuadrat. Jadi berapa? 2 kali 3 kali 2 pangkat 3. Berapa ini? Sorry, kok pangkat 2 ya. Pangkat 2 ini. 2 pangkat 2 berarti berapa? 4 kali 6 adalah 24 meter per sekon. Kalau pakai kalkulus, tadi pakai limit V T sama dengan 2 sama dengan apa? Dx dt ya. Ini rumus tadi. Pada saat T sama dengan 2, dx dt berapa? Kalau X-nya tadi 3T kuadrat ya. Berarti berapa? 3T kuadrat 2T pangkat 3 diturunkan jadi 6T kuadrat. Pada saat T sama dengan 2 sama dengan 6 kali 2 kuadrat adalah 24 meter per sekon. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya diferensial itu pada prinsipnya adalah limit ya. Sama itu dengan limit dan dengan diferensial. Cuman kalau di diferensial kita sudah ngapalkan rumus-rumusnya, jadi tidak usah pakai yang atas itu agak panjang. Nah, hasilnya 24. Ini yang betul. Pendekatan kita gimana? Kalau pakai 2 sampai 2,1, 25,22 ya error 1%. 1,22. Dari 25 itu kira-kira 4%. Ya masih lumayan, kalau untuk teknik masih baik. Kalau
0,01 ini sudah errornya kecil sekali. Lebih baik lagi. Ini yang paling bawah sudah sangat baik, sudah sangat dekat dengan 24. Jadi pendekatan yang atas itu namanya di teknik kimia banyak dimanfaatkan, namanya itu pendekatan numeris. Jadi yang kalkulus itu didekati dengan delta T yang harusnya mendekati 0, itu didekati dengan bilangan kecil saja. Ini adalah penyelesaian numeris. Makin kecil deltanya, maka hasil hitungan makin bagus. Nah, kalau cuman keuntungannya kalau pakai yang ini, bawah atas ini, pakai numeris itu meskipun tidak begitu teliti, tapi lebih mudah ngitungnya. Tidak usah pakai limit, tidak usah pakai diferensial integral, dan seterusnya. Jadi banyak sekali penggunaannya di teknik kimia. Nah, ini adalah konsep hubungan kecepatan dan jarak. Jadi kesimpulan apa? V adalah apa? Limit delta T mendekati 0 untuk X saat T plus delta T dikurangi X saat T dibagi delta T. Atau bisa disebut dengan dx per dt. Ini rumus yang selalu kita pakai ya. Ini adalah kecepatan. Lalu bagaimana dengan percepatan? Kalau menurut definisinya, percepatan adalah laju perubahan kecepatan. Kalau V tadi kecepatan itu apa? Kalau dilihat dari di atas sebenarnya laju perubahan posisi atau laju perubahan X atau laju perubahan jarak. Nah, kalau laju perubahan kecepatan berarti apa? Laju perubahan itu adalah percepatan adalah laju perubahan kecepatan. Jadi rumusnya mirip dengan itu. Simbolnya apa ini? A simbolnya, satuannya apa? Meter jarak per sekon kuadrat. Nah, menurut definisi ini laju perubahan kecepatan, jadi analog saja. A sama dengan apa? Limit delta T mendekati 0 dari, nah, X-nya bukan X, tapi sekarang apa? Laju perubahan kecepatan. Jadi V saat T plus delta T dikurangi V saat T dibagi delta T, atau bisa disebut dV dt. Karena V itu adalah dx dt, bisa ditulis seperti itu. Jadi A dV dt, atau A sama dengan dV dt, V-nya bisa diganti dengan dx dt, sehingga akan diperoleh d kuadrat x dt kuadrat. Jadi rumus lengkapnya adalah A sama dengan dv per dt atau dx kuadrat x per dt kuadrat. Ini adalah rumus yang juga sangat terkenal. Kalau kebalikan, ini kan kalau yang depan tadi kita kalau tahu X menghitung V dan A. Karena kalau dibalik kita tahu A-nya, tersedia A, mencari V dan X. Ya, tinggal dibalik saja. Rumus tinggal dibalik.
Jadi V dx dt. Jadi kalau kita mencari x dari V gimana? Kita tulis gini, dx V dt. Lalu integral V dt dari berapa? T sama dengan 0, T sama dengan T, X sama dengan X0, X sama dengan X. Jadi ya kalau X min X0, integral T sama dengan 0, T sama dengan T, V dt. Jadi X adalah X0 plus integral T sama dengan 0, T sama dengan T, V dt. Ini adalah rumusnya. Kalau awal gerak dari 0, kita akan peroleh dengan mudah X adalah integral T sama dengan 0, T sama dengan T, V dt. Ini adalah kasus sederhana. Lalu hubungan ini kan X dengan V. Sekarang kalau V dengan A gimana? Dari sini A tadi dV dt. Bisa ditulis dV A dt. Integral dV V sama dengan 0, V0, V sama dengan V, integral A dt, T sama dengan 0, T sama dengan T. Akan diperoleh V. V0, integral ini A dt atau V. V0 plus integral T sama dengan 0, T sama dengan T dari A dt. Nah, ini rumus-rumus korelasi antara apa? Jarak, kecepatan, percepatan. Nah, oke, kita akhiri video yang pertama ini. Nanti kita lanjutkan dengan sejumlah aplikasi dari rumus-rumus dasar ini. Terima kasih.